Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Selasa 21 Juli malam tersebut. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Lampung, Fajar. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Rima dan selamat sore Tribuners. Benar sekali, pada hari Selasa malam, warga Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung, digegerkan dengan penemuan jasad seorang dokter muda bernama Muhammad Zulfikar Draken, 25 tahun, asal Mentawa Baru Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Zulfikar yang ditemukan tergeletak di kamar mandi penginapan Guest House Sakinah, ditemukan oleh petugas Guest House pada Selasa 21 Juli 2026 sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Untuk kronologi awal ditemukannya Zulfikar meninggal dunia di Guest House tersebut dijelaskan oleh penjaga Guest House Sakinah bernama Hendri, yang menceritakan detik-detik awal ditemukannya dokter muda yang diketahui bertugas di rumah sakit yang ada di wilayah Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung tersebut. Hendri menjelaskan peristiwa awal ditemukannya Zulfikar dalam keadaan tak bernyawa bermula ketika salah satu rekan korban atau rekan Zulfikar datang ke penginapan guest house tersebut. Kepada Hendri, rekan korban bertanya keberadaan Zulfikar yang tidak bisa dihubungi baik melalui via telepon maupun pesan WhatsApp pada jam tersebut. Lalu menerima informasi tersebut, Hendri pun inisiatif untuk mendatangi kamar korban atau kamar Zulfikar yang diketahui nomor 126 atau lantai 2. Dan pada saat Hendri mencoba untuk mengetuk kamar korban atau kamar Zulfikar, tidak mendapati ada respon atau tidak ada yang merespon di dalam kamar. Sontak hal tersebut pun menimbulkan kekhawatiran oleh petugas guest house maupun penjaga guest house maupun rekan korban. Hal tersebut pun kemudian disikapi dengan petugas guest house Sakinah atau Hendri membuka kamar dari Zulfikar tersebut. Namun yang didapati saat Hendri selaku petugas guest house membuka kamar Zulfikar, tidak ditemukan korban di atas ranjang atau di sekitar ruangan guest house tersebut. Hal tersebut pun membuat Hendri semakin khawatir dan melakukan penyisiran. Lalu ditemukanlah Zulfikar ada di kamar mandi dalam posisi tergeletak dan tidak bernyawa. Menyikapi hal tersebut, Hendri selaku penjaga guest house langsung menghubungi aparat kampung setempat, yakni RT dan RW di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Dan hal tersebut pun diteruskan oleh petugas, maksud kami RT dan RW meneruskannya ke Polsek Metro Pusat, yang mana petugas anggota Polsek Metro Pusat langsung mendatangi TKP atau Guest House Sakinah berikut mobil ambulans yang langsung datang ke Guest House tersebut. Setelah itu diketahui juga pihak polisian atau jajaran Polres Metro langsung melakukan olah TKP beserta tim Inafis langsung mendatangi guest house tersebut, yang mana selain melakukan olah TKP dan memasang garis polisi, pihak ambulans juga melakukan evakuasi terhadap korban atau terhadap Zulfikar kira pukul 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam. Kemudian setelah proses tersebut berlangsung, Hendri pun menjelaskan situasi menjadi kembali kondusif sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Terima. Ya, baik Fajar. Apakah ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban saat pertama kali ditemukan? Baik, dari penjelasan dari penjaga guest house mengaku bahwa dia belum bisa memastikan ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan. Yang Hendri ketahui atau yang penjaga guest house ketahui bahwa posisi korban sudah tergeletak dan diketahui sudah tidak bernyawa. Dan hal tersebut pun dikonfirmasi oleh jajaran Polres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan mengkonfirmasi bahwa pihaknya saat ini sedang
melakukan penanganan terhadap korban atau Zulfikar yang diketahui jenazahnya diperiksa lebih lanjut atau diperiksa secara medis di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro. Dan Kapolres juga menjelaskan bahwa dirinya meminta kepada masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih atau berspekulasi yang tidak mengenai asal-usul atau penyebab kematian dari Zulfikar tersebut. Yang bisa dijelaskan oleh Kapolres hingga saat ini, yakni pihaknya masih melakukan pendalaman atau penanganan kasus lebih lanjut didampingi atau beserta jajaran Polda Lampung. Yang mana hari ini, hari Selasa, jajaran Polda Lampung juga turun ke Kota Metro untuk melakukan membantu proses penyelidikan lebih lanjut. Kapolres juga membantah adanya kabar simpang siur yang beredar bahwa korban ini meninggal akibat dugaan-dugaan seperti pembunuhan. Kapolres menyangkal hal tersebut dan memastikan saat ini jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Metro tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian dari korban. Dan saat ini juga pihak kepolisian atau jajaran Polres Metro belum bisa memberikan keterangan resmi terkait kronologi hingga penyebab kematian dokter muda asal Kalimantan ini. Terima. Ya, Fajar, barang bukti apa saja yang diamankan dari lokasi kejadian setelah petugas melakukan olah tempat kejadian perkara? Baik, selain melakukan olah TKP pada hari kejadian atau pada Selasa malam, pada hari ini, hari Rabu, jajaran Polres Metro beserta jajaran Polda Lampung juga kembali mendatangi TKP sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat untuk mendalami lagi lokasi yang menjadi tempat ditemukannya jenazah Zulfikar. Dan dari hasil olah TKP pada hari Rabu ini, Rima dan Tribuners, diketahui jajaran Polda Lampung membawa dua kantong kresek yang diketahui berisi beberapa alat pribadi korban dan ditemukan juga diamankan juga sejumlah obat-obatan dan turut juga diamankan barang pribadi korban seperti boneka yang diketahui ada di kamar guest house atau tempat lokasi yang ditinggali oleh korban sebelum ditemukan meninggal. Dan sebagai informasi tambahan, Rima dan Tribuners, penjaga guest house Sakinah sudah mengetahui bahwa korban ini adalah dokter muda yang sedang menempuh pendidikan sekaligus melakukan kegiatan di rumah sakit yang ada di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Dan sebagai informasi juga, penjaga guest house juga menjelaskan bahwa Zulfikar ini sudah menetap di guest house Sakinah Kota Metro sejak sebelum Ramadan 2026 yang lalu hingga saat ini. Dan hal tersebut informasi bagi jajaran pihak kepolisian untuk melakukan pendalaman kasus tersebut. Dan hingga saat ini juga jenazah korban masih mendapat atau menjalani perawatan secara medis di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro. Dan terkait adanya insiden penemuan jenazah ini juga menjadi perhatian bagi masyarakat setempat yang ada di seputaran West Coast Kota Metro, termasuk Dede, salah satu warga yang juga menjalankan usaha UMKM di depan persis di depan maksud kami West Coast Sakinah tersebut, yang menjelaskan bahwa dia melihat ada kecurigaan bahwa ada insiden yang tidak biasa di penginapan tersebut pada Selasa malam, tepatnya pada pukul 21 Indonesia Barat, yang mana ia melihat ada mobil ambulans yang berhenti tepat di depan West Coast dengan menyalakan sirine. Hal itu pun membuat Dede dan masyarakat Kota Metro penasaran, lalu keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di wilayah tersebut. Dan Dede juga menyaksikan petugas dari ambulans, petugas medis mengeluarkan ranjang dorong masuk ke dalam guest house tersebut. Dan setelah dinantikan beberapa saat, petugas ambulans membawa keluar kembali ranjang dorong tersebut. Berikut ada jenazah Zulfikar yang ada di dalamnya. Hal tersebut membuat masyarakat penasaran. Namun demikian, penasaran masyarakat tersebut harus tetap menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait yang saat ini sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya Fajar, jurnalis Tribun Lampung. Kita akan nantikan informasi terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas.
Kalau kejadiannya itu sebelumnya ada kawannya datang nanya, kok di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibales. Akhirnya kami cek lah di atas, kami tok nggak ada panggilan sama sekali. Katanya begitu buka pintu, lihat di tempat tidur nggak ada. Begitu kami lihat di kamar mandi, katanya dia sudah jatuh di kamar mandi. Tergeletak di kamar mandi. Pada saat tergeletak itu apa yang Bapak lakukan? Sebelumnya saya manggil RT, RT, RW, nggak lama hubungin pihak kepolisian dari polsek, nggak diangkat, akhirnya RT sama RW langsung ke polsek, nggak lama mereka datang. Pak, sudah lama Pak ya kabarnya dia memang menginap di sini apa menetap? Sudah lama, sebelum puasa memang sudah di sini. Oke. Kerjaan dia tuh Bapak tahu ya selaku apa sih Pak? Dia dokter muda. Dokter muda. Dia tugasnya di Lampung Timur. Oh, Rumah Sakit Sukadana. Siapa sih Pak nama pasien itu Pak? Siapa kan namanya? Zulfikar. Zulfikar. Berasal tapi bukan asal dari Metro apa dari luar? Kalau dengan kabar sih dari Kalimantan. Setelah Bapak hubungin RT dan RT menghubungi kepolisian, selanjutnya seperti apa nih Pak? Suasananya Pak di sini Pak? Ya langsung ditanggapi ya, suasana langsung ramai. Cuman kan nggak ada yang boleh kami masuk. Sekitar jam 21.00 saya melihat ada mobil ambulan. Nah, mobil ambulan itu posisinya kok tumben dia hidupin sirine gitu. Dan juga mengeluarkan untuk ranjang pasien gitu Pak. Tiba-tiba mereka langsung lari ke dalam. Tapi ya masyarakat di sini masih tertanya gitu Pak. Sampai sekitar jam 10.30 sampai jam 23 dari pihak kepolisian sudah memasuki keranjang buat mobil ambulan. Oh, sudah dimasukin ke kantong ini ya? Iya. Jenazah ya? Iya. Tapi Bapak tahu kalau itu memang jenazah? Benar-benar jenazah. Karena menurut info yang beredar sudah 2 hari. Oh. Iya, sudah 2 hari. Sudah meninggal gitu Pak. Yang Bapak ketahui Pak, yang meninggal itu profesinya apa Pak? Kalau dengar info sih katanya seorang dokter katanya. Dokter. Itu yang beredar ya Pak ya. Punya ayu nggak di punggung? Di punggung. Ke pengemudi? Apa? Seorang dokter koas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar penginapan di kota Metro Lampung. Korban berinisial Z, 25 tahun, diketahui sedang menjalani pendidikan profesi dokter di Rumah Sakit Sukadana, Lampung Timur. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Selasa 21 Juli malam tersebut. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Lampung, Fajar. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Rima dan selamat sore Tribuners. Benar sekali, pada hari Selasa malam, warga Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung, digegerkan dengan penemuan jasad seorang dokter muda bernama Muhammad Zulfikar Draken, 25 tahun, asal Mentawa Baru Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Zulfikar yang
ditemukan tergeletak di kamar mandi penginapan Guest House Sakinah, ditemukan oleh petugas Guest House pada Selasa 21 Juli 2026 sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Untuk kronologi awal ditemukannya Zulfikar meninggal dunia di Guest House tersebut dijelaskan oleh penjaga Guest House Sakinah bernama Hendri yang menceritakan detik-detik awal ditemukannya dokter muda yang diketahui bertugas di rumah sakit yang ada di wilayah Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung tersebut. Hendri menjelaskan peristiwa awal ditemukannya Zulfikar dalam keadaan tak bernyawa bermula ketika salah satu rekan korban atau rekan Zulfikar datang ke penginapan Guest House tersebut. Kepada Hendri, rekan korban bertanya keberadaan Zulfikar yang tidak bisa dihubungi baik melalui via telepon maupun pesan WhatsApp pada jam tersebut. Lalu menerima informasi tersebut, Hendri pun inisiatif untuk mendatangi kamar korban atau kamar Zulfikar yang diketahui nomor 126 atau lantai 2. Dan pada saat Hendri mencoba untuk mengetuk kamar korban atau kamar Zulfikar, tidak mendapati ada respon atau tidak ada yang merespon di dalam kamar. Sontak hal tersebut pun menimbulkan kekhawatiran oleh petugas Guest House maupun penjaga Guest House maupun rekan korban. Hal tersebut pun kemudian disikapi dengan petugas Guest House Sakinah atau Hendri membuka kamar dari Zulfikar tersebut. Namun yang didapati saat Hendri selaku petugas Guest House membuka kamar Zulfikar, tidak ditemukan korban di atas ranjang atau di sekitar ruangan Guest House tersebut. Hal tersebut pun membuat Hendri semakin khawatir dan melakukan penyisiran. Lalu ditemukanlah Zulfikar ada di kamar mandi dalam posisi tergeletak dan tidak bernyawa. Menyikapi hal tersebut, Hendri selaku penjaga Guest House langsung menghubungi aparat kampung setempat, yakni RT dan RW di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Dan hal tersebut pun diteruskan oleh petugas, maksud kami RT dan RW meneruskannya ke Polsek Metro Pusat, yang mana petugas anggota Polsek Metro Pusat langsung mendatangi TKP atau Guest House Sakinah berikut mobil ambulans yang langsung datang ke Guest House tersebut. Setelah itu diketahui juga pihak polisian atau jajaran Polres Metro langsung melakukan olah TKP beserta tim Inafis langsung mendatangi Guest House tersebut, yang mana selain melakukan olah TKP dan memasang garis polisi, pihak ambulans juga melakukan evakuasi terhadap korban atau terhadap Zulfikar kira pukul 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam. Kemudian setelah proses tersebut berlangsung, Hendri pun menjelaskan situasi menjadi kembali kondusif sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Terima. Ya, baik Fajar. Apakah ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban saat pertama kali ditemukan? Baik, dari penjelasan dari penjaga Guest House mengaku bahwa dia belum bisa memastikan ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan. Yang Hendri ketahui atau yang penjaga Guest House ketahui bahwa posisi korban sudah tergeletak dan diketahui sudah tidak bernyawa. Dan hal tersebut pun dikonfirmasi oleh jajaran Polres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan mengkonfirmasi bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan penanganan terhadap korban atau Zulfikar yang diketahui jenazahnya diperiksa lebih lanjut atau diperiksa secara medis di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro. Dan Kapolres juga menjelaskan bahwa dirinya meminta kepada masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih atau berspekulasi yang tidak mengenai asal-usul atau penyebab kematian dari Zulfikar tersebut. Yang bisa dijelaskan oleh Kapolres hingga saat ini, yakni pihaknya masih melakukan pendalaman atau penanganan kasus lebih lanjut didampingi atau beserta jajaran Polda Lampung. Yang mana hari ini, hari Selasa, jajaran Polda Lampung juga turun ke Kota Metro untuk melakukan membantu proses penyelidikan lebih lanjut.
Kapolres juga membantah adanya kabar simpang siur yang beredar bahwa korban ini meninggal akibat dugaan-dugaan seperti pembunuhan. Kapolres menyangkal hal tersebut dan memastikan saat ini jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Metro tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian dari korban. Dan saat ini juga pihak kepolisian atau jajaran Polres Metro belum bisa memberikan keterangan resmi terkait kronologi hingga penyebab kematian dokter muda asal Kalimantan ini. Terima. Ya, Fajar, barang bukti apa saja yang diamankan dari lokasi kejadian setelah petugas melakukan olah tempat kejadian perkara? Baik, selain melakukan olah TKP pada hari kejadian atau pada Selasa malam, pada hari ini, hari Rabu, jajaran Polres Metro beserta jajaran Polda Lampung juga kembali mendatangi TKP sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat untuk mendalami lagi lokasi-lokasi yang menjadi tempat ditemukannya jenazah Zulfikar. Dan dari hasil olah TKP pada hari Rabu ini, Rima dan Tribuners, diketahui jajaran Polda Lampung membawa dua kantong kresek yang diketahui berisi beberapa alat pribadi korban dan ditemukan juga diamankan juga sejumlah obat-obatan dan turut juga diamankan barang pribadi korban seperti boneka yang diketahui ada di kamar guest house atau tempat lokasi yang yang ditinggali oleh korban sebelum ditemukan meninggal. Dan sebagai informasi tambahan, Rima dan Tribuner, penjaga guest house Sakinah sudah mengetahui bahwa korban ini adalah dokter muda yang sedang menempuh pendidikan sekaligus melakukan kegiatan di rumah sakit yang ada di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Dan sebagai informasi juga, penjaga guest house juga menjelaskan bahwa Zulfikar ini sudah menetap di guest house Sakinah Kota Metro sejak sebelum Ramadan 2026 yang lalu hingga saat ini. Dan hal tersebut informasi bagi jajaran pihak kepolisian untuk melakukan pendalaman kasus tersebut. Dan hingga saat ini juga jenazah korban masih mendapat atau menjalani perawatan secara medis di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro. Dan terkait adanya insiden penemuan jenazah ini juga menjadi perhatian bagi masyarakat setempat yang ada di seputaran West Coast Kota Metro, termasuk Dede, salah satu warga yang juga menjalankan usaha UMKM persis di depan maksud kami West Coast Sakinah tersebut, yang menjelaskan bahwa dia melihat ada kecurigaan bahwa ada insiden yang tidak biasa di penginapan tersebut pada Selasa malam, tepatnya pada pukul 21 Indonesia Barat, yang mana ia melihat ada mobil ambulans yang berhenti tepat di depan West Coast dengan menyalakan sirine. Hal itu pun membuat Dede dan masyarakat Kota Metro penasaran, lalu keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di wilayah tersebut. Dan Dede juga menyaksikan petugas dari ambulans, petugas medis mengeluarkan ranjang dorong masuk ke dalam guest house tersebut. Dan setelah dinantikan beberapa saat, petugas ambulans membawa keluar kembali ranjang dorong tersebut. Berikut ada jenazah Zulfikar yang ada di dalamnya. Hal tersebut membuat masyarakat penasaran. Namun demikian, penasaran masyarakat tersebut harus tetap menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait yang saat ini sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya Fajar, jurnalis Tribun Lampung. Kita akan nantikan informasi terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Kalau kejadian itu sebelumnya ada kawannya datang nanya, kok ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibales. Akhirnya kami cek lah di atas, kami tok nggak ada panggilan sama sekali. Katanya begitu buka pintu, dia di tempat tidur nggak ada. Begitu kami lihat di kamar mandi, katanya dia sudah jatuh di kamar mandi. Tergeletak di kamar mandi. Pada saat tergeletak itu apa yang Bapak lakukan? Sebelumnya saya manggil RT, RT, RW, nggak lama ngubungin pihak kepolisian dari Polsek,
nggak diangkat, akhirnya RT sama RW langsung ke polsek. Nggak lama mereka datang. Pak, sudah lama Pak ya kabarnya dia memang nginep di sini apa menurut? Sudah lama, sebelum puasa memang sudah di sini. Oh, ya. Kerjaan dia tuh Bapak tahu selaku apa sih Pak? Dia dokter muda. Dokter muda. Dia tugasnya di Lampung Timur. Oh, Rumah masuk Sukadana. Sukadana. Siapa sih Pak nama pasien itu Pak? Siapa yang namanya? Zulfikar. Zulfikar. Berasal tapi bukan asal dari Metro apa dari luar? Kalau dengan kabar sih dari Kalimantan. Setelah Bapak hubungin RT dan RT menghubungi kepolisian, selanjutnya seperti apa nih Pak? Suasananya Pak di sini Pak? Ya langsung ditanggapi ya, suasana langsung ramai. Cuman kan nggak ada yang boleh kami masuk. Sekitar jam 21.00 saya melihat ada mobil ambulan. Nah, mobil ambulan itu posisinya kok tumben dia hidupin sirine gitu. Dan saya juga mengeluarkan untuk ranjang pasien gitu Pak. Tiba-tiba mereka langsung balik ke dalam. Tapi ya masyarakat di sini masih tertanya gitu Pak. Sampai sekitar jam 10.30 sampai jam 23 dari pihak kepolisian sudah memasuki ranjang mobil ambulan. Oh, sudah dimasukin ke kantong ini ya? Iya. Jenazah ya? Iya. Tapi Bapak tahu kalau itu memang jenazah? Betul-betul jenazah karena menurut info yang beredar sudah 2 hari. Oh. Iya, sudah 2 hari sudah sudah meninggal gitu Pak. Yang Bapak ketahui Pak, yang meninggal itu profesinya apa Pak? Dengar info sih katanya seorang dokter katanya. Dokter. Itu yang beredar ya Pak ya. Punya ayu nggak di punggung? Di punggung. Suka punggung deh. Apa? Seorang dokter koas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar penginapan di kota Metro Lampung. Korban berinisial Z, 25 tahun, diketahui sedang menjalani pendidikan profesi dokter di Rumah Sakit Sukadana, Lampung Timur. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Selasa 21 Juli malam tersebut. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Lampung, Fajar. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Rima dan selamat sore Tribuners. Benar sekali, pada hari Selasa malam, warga Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung, digegerkan dengan penemuan jasad seorang dokter muda bernama Muhammad Zulfikar Draken, 25 tahun, asal Mentawa Baru Dulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Zulfikar yang ditemukan tergeletak di kamar mandi penginapan Guest House Sakinah, ditemukan oleh petugas Guest House pada Selasa 21 Juli 2026 sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Untuk kronologi awal ditemukannya Zulfikar meninggal dunia di Guest House tersebut dijelaskan oleh penjaga Guest House Sakinah bernama Hendri yang menceritakan detik-detik awal ditemukannya dokter muda yang diketahui bertugas di rumah sakit yang ada di wilayah Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung tersebut. Hendri menjelaskan peristiwa awal ditemukannya Zulfikar dalam keadaan tak bernyawa bermula ketika salah satu rekan korban atau rekan Zulfikar datang ke
penginapan guest house tersebut. Kepada Hendry, rekan korban bertanya keberadaan Zulfikar yang tidak bisa dihubungi baik melalui via telepon maupun pesan WhatsApp pada jam tersebut. Lalu menerima informasi tersebut, Hendry pun inisiatif untuk mendatangi kamar korban atau kamar Zulfikar yang diketahui nomor 126 atau lantai 2. Dan pada saat Hendry mencoba untuk mengetuk kamar korban atau kamar Zulfikar, tidak mendapati ada respon atau tidak ada yang merespon di dalam kamar. Sontak hal tersebut pun menimbulkan kekhawatiran oleh petugas guest house maupun penjaga guest house maupun rekan korban. Hal tersebut pun kemudian disikapi dengan petugas guest house Sakinah atau Hendry membuka kamar dari Zulfikar tersebut. Namun yang didapati saat Hendry selaku petugas guest house membuka kamar Zulfikar, tidak ditemukan korban di atas ranjang atau di sekitar ruangan guest house tersebut. Hal tersebut pun membuat Hendry semakin khawatir dan melakukan penyisiran. Lalu ditemukanlah Zulfikar ada di kamar mandi dalam posisi tergeletak dan tidak bernyawa. Menyikapi hal tersebut, Hendry selaku penjaga guest house langsung menghubungi aparat kampung setempat, yakni RT dan RW di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Dan hal tersebut pun diteruskan oleh petugas, maksud kami RT dan RW meneruskannya ke Polsek Metro Pusat, yang mana petugas anggota Polsek Metro Pusat langsung mendatangi TKP atau guest house Sakinah berikut mobil ambulans yang langsung datang ke guest house tersebut. Setelah itu diketahui juga pihak polisian atau jajaran Polres Metro langsung melakukan olah TKP beserta tim Inafis langsung mendatangi guest house tersebut, yang mana selain melakukan olah TKP dan memasang garis polisi, pihak ambulans juga melakukan evakuasi terhadap korban atau terhadap Zulfikar kira pukul 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam. Kemudian setelah proses tersebut berlangsung, Hendry pun menjelaskan situasi menjadi kembali kondusif sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Terima. Ya, baik Fajar. Apakah ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban saat pertama kali ditemukan? Baik, dari penjelasan dari penjaga guest house mengaku bahwa dia belum bisa memastikan ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan. Yang Hendry ketahui atau yang penjaga guest house ketahui bahwa posisi korban sudah tergeletak dan diketahui sudah tidak bernyawa. Dan hal tersebut pun dikonfirmasi oleh jajaran Polres Metro. Polres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan mengkonfirmasi bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan penanganan terhadap korban atau Zulfikar yang diketahui jenazahnya diperiksa lebih lanjut atau diperiksa secara medis di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro. Dan Kapolres juga menjelaskan bahwa dirinya meminta kepada masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih atau berspekulasi yang tidak mengenai asal-usul atau penyebab kematian dari Zulfikar tersebut. Yang bisa dijelaskan oleh Kapolres hingga saat ini, yakni pihaknya masih melakukan pendalaman atau penanganan kasus lebih lanjut didampingi atau beserta jajaran Polda Lampung. Yang mana hari ini, hari Selasa, jajaran Polda Lampung juga turun ke Kota Metro untuk melakukan membantu proses penyelidikan lebih lanjut. Kapolres juga membantah adanya kabar simpang siur yang beredar bahwa korban ini meninggal akibat dugaan seperti pembunuhan. Kapolres menyangkal hal tersebut dan memastikan saat ini jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Metro tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian dari korban. Dan saat ini juga pihak kepolisian atau jajaran Polres Metro belum bisa memberikan keterangan resmi terkait kronologi hingga penyebab kematian dokter muda asal Kalimantan ini. Terima. Ya, Fajar, barang bukti apa saja yang diamankan dari lokasi kejadian setelah petugas melakukan olah tempat kejadian perkara? Baik,
selain melakukan olah TKP pada hari kejadian atau pada Selasa malam, pada hari ini hari Rabu, jajaran Polres Metro beserta jajaran Polda Lampung juga kembali mendatangi TKP sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat untuk mendalami lagi lokasi-lokasi yang menjadi tempat ditemukannya jenazah Zulfikar. Dan dari hasil olah TKP pada hari Rabu ini, Rima dan Tribuners, diketahui jajaran Polda Lampung membawa dua kantong kresek yang diketahui berisi beberapa alat pribadi korban, dan ditemukan juga diamankan juga sejumlah obat-obatan, dan turut juga diamankan barang pribadi korban seperti boneka yang diketahui ada di kamar guest house atau tempat lokasi yang ditinggali oleh korban sebelum ditemukan meninggal. Dan sebagai informasi tambahan, Rima dan Tribuner, penjaga guest house Sakinah sudah mengetahui bahwa korban ini adalah dokter muda yang sedang menempuh pendidikan sekaligus melakukan kegiatan di rumah sakit yang ada di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Dan sebagai informasi juga, penjaga guest house juga menjelaskan bahwa Zulfikar ini sudah menetap di guest house Sakinah Kota Metro sejak sebelum Ramadan 2026 yang lalu hingga saat ini. Dan hal tersebut informasi bagi jajaran pihak kepolisian untuk melakukan pendalaman kasus tersebut. Dan hingga saat ini juga jenazah korban masih mendapat atau menjalani perawatan secara medis di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro. Dan terkait adanya insiden penemuan jenazah ini juga menjadi perhatian bagi masyarakat setempat yang ada di seputaran guest house Kota Metro, termasuk Dede, salah satu warga yang juga menjalankan usaha UMKM persis di depan maksud kami guest house Sakinah tersebut, yang menjelaskan bahwa dia melihat ada kecurigaan bahwa ada insiden yang tidak biasa di penginapan tersebut pada Selasa malam, tepatnya pada pukul 21 Indonesia Barat, yang mana ia melihat ada mobil ambulans yang berhenti tepat di depan guest house dengan menyalakan sirine. Hal itu pun membuat Dede dan masyarakat Kota Metro penasaran, lalu keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di wilayah tersebut. Dan Dede juga menyaksikan petugas dari ambulans, petugas medis mengeluarkan ranjang dorong masuk ke dalam guest house tersebut. Dan setelah dinantikan beberapa saat, petugas ambulans membawa keluar kembali ranjang dorong tersebut. Berikut ada jenazah Zulfikar yang ada di dalamnya. Hal tersebut membuat masyarakat penasaran. Namun demikian, penasaran masyarakat tersebut harus tetap menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait yang saat ini sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Fajar, jurnalis Tribun Lampung. Kita akan nantikan informasi terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Kalau kejadiannya itu sebelumnya ada kawannya datang nanya, kok ditelepon nggak diangkat, tiba nggak dibales. Akhirnya kami cek lah di atas, kami tok nggak ada panggilan sama sekali. Katanya begitu buka pintu, dia di tempat tidur nggak ada. Begitu kami lihat di kamar mandi, pokoknya dia sudah jatuh di kamar mandi. Tergeletak di kamar mandi. Pada saat tergeletak itu apa yang Bapak lakukan? Sebelumnya saya manggil RT, RT, RW, nggak lama hubungin pihak kepolisian dari Polsek, nggak diangkat, akhirnya RT sama RW langsung ke Polsek, nggak lama mereka datang. Pak, sudah lama Pak ya kabarnya dia memang menginap di sini apa? Sudah lama, sebelum puasa memang sudah di sini. Oh ya. Kerjaan dia tuh Bapak tahu selaku apa sih Pak? Dia dokter muda. Dokter muda. Dia tugasnya di Lampung Timur. Oh, Rumah Sakit Sukadana. Siapa sih Pak nama pasien itu Pak? Siapa namanya? Zulfikar. Zulfikar. Berasal tapi bukan asal dari Metro apa dari luar? Kalau dengan kabar sih dari Kalimantan. Setelah Bapak hubungin RT dan RT menghubungi kepolisian, selanjutnya seperti apa nih Pak? Suasananya Pak di sini Pak?
ya langsung ditanggapi ya, suasana langsung ramai. Cuman kan nggak ada yang boleh kami masuk. Sekitar jam 21.00 saya melihat ada mobil ambulan. Nah, mobil ambulan itu posisinya kok tumben dia hidupin sirine gitu. Dan juga mengeluarkan untuk ranjang pasien gitu Pak. Tiba-tiba mereka langsung lari ke dalam gitu. Tapi masyarakat di sini masih tertanya gitu Pak. Sampai sekitar jam 10.30 sampai jam 23 dari pihak kepolisian sudah memasuki ranjang mobil ambulan. Oh, sudah dimasukin ke kantor ini ya? Iya. Jenazah ya? Iya. Tapi Bapak tahu kalau itu memang jenazah? Macam itu jenazah karena menurut info yang beredar sudah 2 hari. Oh. Iya, sudah 2 hari sudah sudah meninggal gitu Pak. Yang Bapak ketahui Pak, yang meninggal itu profesinya apa Pak? Dengar info sih katanya seorang dokter katanya. Dokter. Itu yang beredar ya Pak ya. Punya ayu nggak di punggung? Di punggung. Ke punggung nih? Apa? Seorang dokter koas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar penginapan di kota Metro Lampung. Korban berinisial Z, 25 tahun, diketahui sedang menjalani pendidikan profesi dokter di Rumah Sakit Sukadana, Lampung Timur. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Selasa 21 Juli malam tersebut. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Lampung, Fajar. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Rima dan selamat sore Tribuners. Benar sekali, pada hari Selasa malam, warga Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung, digegerkan dengan penemuan jasad seorang dokter muda bernama Muhammad Zulfikar Draken, 25 tahun, asal Mentawa Baru Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Zulfikar yang ditemukan tergeletak di kamar mandi penginapan Guest House Sakinah, ditemukan oleh petugas Guest House pada Selasa 21 Juli 2026 sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Untuk kronologi awal ditemukannya Zulfikar meninggal dunia di Guest House tersebut dijelaskan oleh penjaga Guest House Sakinah bernama Hendri yang menceritakan detik-detik awal ditemukannya dokter muda yang diketahui bertugas di rumah sakit yang ada di wilayah Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung tersebut. Hendri menjelaskan peristiwa awal ditemukannya Zulfikar dalam keadaan tak bernyawa bermula ketika salah satu rekan korban atau rekan Zulfikar datang ke penginapan Guest House tersebut. Kepada Hendri, rekan korban bertanya keberadaan Zulfikar yang tidak bisa dihubungi baik melalui via telepon maupun pesan WhatsApp pada jam tersebut. Lalu menerima informasi tersebut, Hendri pun inisiatif untuk mendatangi kamar korban atau kamar Zulfikar yang diketahui nomor 126 atau lantai 2. Dan pada saat Hendri mencoba untuk mengetuk kamar korban atau kamar Zulfikar, tidak mendapati ada respon atau tidak ada yang merespon di dalam kamar. Sontak hal tersebut pun menimbulkan kekhawatiran oleh petugas Guest House maupun penjaga Guest House maupun rekan korban
kemudian disikapi dengan petugas Wesho Sakinah atau Hendri membuka kamar dari Zulfikar tersebut. Namun yang didapati saat Hendri selaku petugas Wesho membuka kamar Zulfikar, tidak ditemukan korban di atas ranjang atau di sekitar ruangan Wesho tersebut. Hal tersebut pun membuat Hendri semakin khawatir dan melakukan penyisiran. Lalu ditemukanlah Zulfikar ada di kamar mandi dalam posisi tergeletak dan tidak bernyawa. Menyikapi hal tersebut, Hendri selaku penjaga Wesho langsung menghubungi aparat kampung setempat, yakni RT dan RW di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Dan hal tersebut pun diteruskan oleh petugas, maksud kami RT dan RW meneruskannya ke Polsek Metro Pusat, yang mana petugas anggota Polsek Metro Pusat langsung mendatangi TKP atau Wesho Sakinah berikut mobil ambulans yang langsung datang ke Wesho tersebut. Setelah itu diketahui juga pihak polisian atau jajaran Polres Metro langsung melakukan olah TKP beserta tim Inafis langsung mendatangi Wesho tersebut, yang mana selain melakukan olah TKP dan memasang garis polisi, pihak ambulans juga melakukan evakuasi terhadap korban atau terhadap Zulfikar kira pukul 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam. Kemudian setelah proses tersebut berlangsung, Hendri pun menjelaskan situasi menjadi kembali kondusif sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Terima. Ya, baik Fajar. Apakah ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban saat pertama kali ditemukan? Baik, dari penjelasan dari penjaga guest house mengaku bahwa dia belum bisa memastikan ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan. Yang Hendri ketahui atau yang penjaga guest house ketahui bahwa posisi korban sudah tergeletak dan diketahui sudah tidak bernyawa. Dan hal tersebut pun dikonfirmasi oleh jajaran Polres Metro. Polres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan mengkonfirmasi bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan penanganan terhadap korban atau Zulfikar yang diketahui jenazahnya diperiksa lebih lanjut atau diperiksa secara medis di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro. Dan Kapolres juga menjelaskan bahwa dirinya meminta kepada masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih atau berspekulasi yang tidak mengenai asal-usul atau penyebab kematian dari Zulfikar tersebut. Yang bisa dijelaskan oleh Kapolres hingga saat ini, yakni pihaknya masih melakukan pendalaman atau penanganan kasus lebih lanjut didampingi atau beserta jajaran Polda Lampung. Yang mana hari ini, hari Selasa, jajaran Polda Lampung juga turun ke Kota Metro untuk melakukan membantu proses penyelidikan lebih lanjut. Kapolres juga membantah adanya kabar simpang siur yang beredar bahwa korban ini meninggal akibat dugaan-dugaan seperti pembunuhan. Kapolres menyangkal hal tersebut dan memastikan saat ini jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Metro tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian dari korban. Dan saat ini juga pihak kepolisian atau jajaran Polres Metro belum bisa memberikan keterangan resmi terkait kronologi hingga penyebab kematian dokter muda asal Kalimantan ini. Terima. Ya, Fajar, barang bukti apa saja yang diamankan dari lokasi kejadian setelah petugas melakukan olah tempat kejadian perkara? Baik, selain melakukan olah TKP pada hari kejadian atau pada Selasa malam, pada hari ini, hari Rabu, jajaran Polres Metro beserta jajaran Polda Lampung juga kembali mendatangi TKP sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat untuk mendalami lagi lokasi yang menjadi tempat ditemukannya jenazah Zulfikar. Dan dari hasil olah TKP pada hari Rabu ini, Prima dan Tribuners diketahui jajaran Polda Lampung membawa dua kantong kresek yang diketahui berisi beberapa alat pribadi korban dan ditemukan juga diamankan juga sejumlah obat-obatan dan turut juga diamankan barang pribadi korban seperti boneka yang
diketahui ada di kamar guest house atau tempat lokasi yang yang ditinggali oleh korban sebelum ditemukan meninggal. Dan sebagai informasi tambahan, Rima dan Tribuners, penjaga guest house Sakinah sudah mengetahui bahwa korban ini adalah dokter muda yang sedang menempuh pendidikan sekaligus melakukan kegiatan di rumah sakit yang ada di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Dan sebagai informasi juga, penjaga guest house juga menjelaskan bahwa Zulfikar ini sudah menetap di guest house Sakinah Kota Metro sejak sebelum Ramadan 2026 yang lalu hingga saat ini. Dan hal tersebut informasi bagi jajaran pihak kepolisian untuk melakukan pendalaman kasus tersebut. Dan hingga saat ini juga jenazah korban masih mendapat atau menjalani perawatan secara medis di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro. Dan terkait adanya insiden penemuan jenazah ini juga menjadi perhatian bagi masyarakat setempat yang ada di seputaran guest house Kota Metro, termasuk Dede, salah satu warga yang juga menjalankan usaha UMKM di depan persis di depan maksud kami guest house Sakinah tersebut, yang menjelaskan bahwa dia melihat ada kecurigaan bahwa ada insiden yang tidak biasa di penginapan tersebut pada Selasa malam, tepatnya pada pukul 21 Indonesia Barat, yang mana ia melihat ada mobil ambulans yang berhenti tepat di depan guest house dengan menyalakan sirine. Hal itu pun membuat Dede dan masyarakat Kota Metro penasaran, lalu keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di wilayah tersebut. Dan Dede juga menyaksikan petugas dari ambulans, petugas medis mengeluarkan ranjang dorong masuk ke dalam guest house tersebut. Dan setelah dinantikan beberapa saat, petugas ambulans membawa keluar kembali ranjang dorong tersebut. Berikut ada jenazah Zulfikar yang ada di dalamnya. Hal tersebut membuat masyarakat penasaran. Namun demikian, penasaran masyarakat tersebut harus tetap menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait yang saat ini sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya Fajar, jurnalis Tribun Lampung. Kita akan nantikan informasi terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Kalau kejadian itu sebelumnya ada kawannya datang nanya, kok di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibales. Akhirnya kami cek lah di atas, kami tok nggak ada panggilan sama sekali. Katanya begitu buka pintu, dia di tempat tidur nggak ada. Buka Mila di kamar mandi, rupanya dia sudah jatuh di kamar mandi. Tergeletak di kamar mandi. Pada saat tergeletak itu apa yang Bapak lakukan? Sebelumnya saya manggil RT, RT, RW, nggak lama ngubungin pihak kepolisian dari Polsek, nggak diangkat, akhirnya RT sama RW langsung ke Polsek, nggak lama mereka datang. Pak, sudah lama Pak ya kabarnya dia memang nginep di sini apa? Sudah lama, sebelum puasa memang sudah di sini. Oh ya. Kerjaan dia itu Bapak tahu selaku apa sih Pak? Dia dokter muda. Dokter muda. Dia tugasnya di Lampung Timur. Oh, Sukadana. Siapa sih Pak nama pasien itu Pak? Siapa namanya? Zulfikar. Berasal tapi bukan asal dari Metro apa dari luar? Kalau dengan kabar sih dari Kalimantan. Setelah Bapak hubungin RT dan RT menghubungi kepolisian, selanjutnya seperti apa nih Pak? Suasananya Pak di sini Pak? Ya langsung ditanggapi ya, suasana langsung ramai. Cuman kan nggak ada yang boleh kami masuk. Sekitar jam 21.00 saya melihat ada mobil ambulan. Nah, mobil ambulan itu posisinya kok tumben dia hidupin sirine gitu. Dan saya juga mengeluarkan untuk ranjang pasien gitu Pak. Tiba-tiba mereka langsung lari ke dalam. Tapi masyarakat di sini masih tertanya gitu Pak. Sampai sekitar jam 10.30 sampai jam 23
dari pihak kepolisian sudah memasuki keranjang buat mobil ambulans. Oh, sudah dimasukin ke kantong ini ya, Iya. jenazah ya. Iya. Tapi Bapak tahu kalau itu memang jenazah? Betul-betul jenazah karena menurut info yang beredar sudah 2 hari. Oh, Iya, sudah 2 hari. Sudah orangnya sudah meninggal, gitu Pak. yang Bapak ketahui Pak, yang meninggal itu profesinya apa Pak? Dengar info sih katanya seorang dokter katanya. Dokter. Itu yang beredar ya Pak ya. Punya ayu nggak di punggung? Di punggung. Ke punggung deh. Seorang dokter koas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar penginapan di kota Metro Lampung. Korban berinisial Z, 25 tahun, diketahui sedang menjalani pendidikan profesi dokter di Rumah Sakit Sukadana, Lampung Timur. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Selasa 21 Juli malam tersebut. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Lampung, Fajar. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Rima dan selamat sore Tribuners. Benar sekali, pada hari Selasa malam, warga Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung, digegerkan dengan penemuan jasad seorang dokter muda bernama Muhammad Zulfikar Draken, 25 tahun, asal Mentawa Baru Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Zulfikar yang ditemukan tergeletak di kamar mandi penginapan Guest House Sakinah ditemukan oleh petugas Guest House pada Selasa 21 Juli 2026 sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Untuk kronologi awal ditemukannya Zulfikar meninggal dunia di Guest House tersebut dijelaskan oleh penjaga Guest House Sakinah bernama Hendri yang menceritakan detik-detik awal ditemukannya dokter muda yang diketahui bertugas di rumah sakit yang ada di wilayah Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung tersebut. Hendri menjelaskan peristiwa awal ditemukannya Zulfikar dalam keadaan tak bernyawa bermula ketika salah satu rekan korban atau rekan Zulfikar datang ke penginapan Guest House tersebut. Kepada Hendri, rekan korban bertanya keberadaan Zulfikar yang tidak bisa dihubungi baik melalui via telepon maupun pesan WhatsApp pada jam tersebut. Lalu menerima informasi tersebut, Hendri pun inisiatif untuk mendatangi kamar korban atau kamar Zulfikar yang diketahui nomor 126 atau lantai 2. Dan pada saat Hendri mencoba untuk mengetuk kamar korban atau kamar Zulfikar, tidak mendapati ada respon atau tidak ada yang merespon di dalam kamar. Sontak hal tersebut pun menimbulkan kekhawatiran oleh petugas Guest House maupun penjaga Guest House maupun rekan korban. Hal tersebut pun kemudian disikapi dengan petugas Guest House Sakinah atau Hendri membuka kamar dari Zulfikar tersebut. Namun yang didapati saat Hendri selaku petugas Guest House membuka kamar Zulfikar, tidak ditemukan korban di atas ranjang atau di sekitar ruangan Guest House tersebut. Hal tersebut pun membuat Hendri semakin khawatir dan melakukan penyisiran. Lalu ditemukanlah Zulfikar ada di kamar mandi dalam posisi tergeletak dan tidak bernyawa. Menyikapi hal tersebut, Hendri selaku penjaga Guest House langsung menghubungi aparat kampung setempat, yakni RT dan RW di
Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Dan hal tersebut pun diteruskan oleh petugas. Maksud kami RT dan RW meneruskannya ke Polsek Metro Pusat, yang mana petugas anggota Polsek Metro Pusat langsung mendatangi TKP atau Geto Sakinah berikut mobil ambulans yang langsung datang ke Guest tersebut. Setelah itu diketahui juga pihak polisian atau jajaran Polres Metro langsung melakukan olah TKP beserta tim Inafis langsung mendatangi Guest tersebut, yang mana selain melakukan olah TKP dan memasang garis polisi, pihak ambulans juga melakukan evakuasi terhadap korban atau terhadap Zulfikar kira pukul 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam. Kemudian setelah proses tersebut berlangsung, Hendri pun menjelaskan situasi menjadi kembali kondusif sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Terima. Ya, baik Fajar. Apakah ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban saat pertama kali ditemukan? Baik, dari penjelasan dari penjaga guest house mengaku bahwa dia belum bisa memastikan ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan. Yang Hendri ketahui atau yang penjaga guest house ketahui bahwa posisi korban sudah tergeletak dan diketahui sudah tidak bernyawa. Dan hal tersebut pun dikonfirmasi oleh jajaran Polres Metro. Polres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan mengkonfirmasi bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan penanganan terhadap korban atau Zulfikar yang diketahui jenazahnya diperiksa lebih lanjut atau diperiksa secara medis di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro. Dan Kapolres juga menjelaskan bahwa dirinya meminta kepada masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih atau berspekulasi yang tidak mengenai asal-usul atau penyebab kematian dari Zulfikar tersebut. Yang bisa dijelaskan oleh Kapolres hingga saat ini, yakni pihaknya masih melakukan pendalaman atau penanganan kasus lebih lanjut didampingi atau beserta jajaran Polda Lampung. Yang mana hari ini, hari Selasa, jajaran Polda Lampung juga turun ke Kota Metro untuk membantu proses penyelidikan lebih lanjut. Kapolres juga membantah adanya kabar simpang siur yang beredar bahwa korban ini meninggal akibat dugaan seperti pembunuhan. Kapolres menyangkal hal tersebut dan memastikan saat ini jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Metro tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian dari korban. Dan saat ini juga pihak kepolisian atau jajaran Polres Metro belum bisa memberikan keterangan resmi terkait kronologi hingga penyebab kematian dokter muda asal Kalimantan ini. Terima. Ya, Fajar, barang bukti apa saja yang diamankan dari lokasi kejadian setelah petugas melakukan olah tempat kejadian perkara? Baik, selain melakukan olah TKP pada hari kejadian atau pada Selasa malam, pada hari ini hari Rabu, jajaran Polres Metro beserta jajaran Polda Lampung juga kembali mendatangi TKP sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat untuk mendalami lagi lokasi yang menjadi tempat ditemukannya jenazah Zulfikar. Dan dari hasil olah TKP pada hari Rabu ini, Prima dan Tribuners diketahui jajaran Polda Lampung membawa dua kantong kresek yang diketahui berisi beberapa alat pribadi korban dan ditemukan juga diamankan juga sejumlah obat-obatan dan turut juga diamankan barang pribadi korban seperti boneka yang diketahui ada di kamar guest house atau tempat lokasi yang yang ditinggali oleh korban sebelum ditemukan meninggal. Dan sebagai informasi tambahan, Prima dan Tribuners, penjaga guest house Sakinah sudah mengetahui bahwa korban ini adalah dokter muda yang sedang menempuh pendidikan sekaligus melakukan kegiatan di rumah sakit yang ada di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Dan sebagai informasi juga, penjaga guest house juga menjelaskan bahwa Zulfikar ini sudah menetap di guest house Sakinah Kota Metro sejak sebelum Ramadan 2026 yang lalu hingga saat ini. Dan hal tersebut
informasi bagi jajaran pihak kepolisian untuk melakukan pendalaman kasus tersebut. Dan hingga saat ini juga jenazah korban masih mendapat atau menjalani perawatan secara medis di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro. Dan terkait adanya insiden penemuan jenazah ini juga menjadi perhatian bagi masyarakat setempat yang ada di seputaran Guest House Kota Metro, termasuk Dede, salah satu warga yang juga menjalankan usaha UMKM di depan, persis di depan persis di depan, maksud kami, Guest House Sakinah tersebut, yang menjelaskan bahwa dia melihat ada kecurigaan bahwa ada insiden yang tidak biasa di penginapan tersebut pada Selasa malam, tepatnya pada pukul 21 Indonesia Barat, yang mana ia melihat ada mobil ambulans yang berhenti tepat di depan Guest House dengan menyalakan sirine. Hal itu pun membuat Dede dan masyarakat Kota Metro penasaran, lalu keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di wilayah tersebut. Dan Dede juga menyaksikan petugas dari ambulans, petugas medis mengeluarkan ranjang dorong masuk ke dalam Guest House tersebut. Dan setelah dinantikan beberapa saat, petugas ambulans membawa keluar kembali ranjang dorong tersebut. Berikut ada jenazah Zulfikar yang ada di dalamnya. Hal tersebut membuat masyarakat penasaran. Namun demikian, penasaran masyarakat tersebut harus tetap menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait yang saat ini sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya Fajar, jurnalis Tribun Lampung. Kita akan nantikan informasi terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Kalau kejadian itu sebelumnya ada kawannya datang nanya, kok ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibales. Akhirnya kami cek lah di atas, kami top nggak ada panggilan sama sekali. Katanya begitu buka pintu, lihat di tempat tidur nggak ada. Begitu kami lihat di kamar mandi, rupanya dia sudah jatuh di kamar mandi. Tergeletak di kamar mandi. Pada saat tergeletak itu apa yang Bapak lakukan? Sebelumnya saya manggil RT, RT, RW, nggak lama hubungin pihak kepolisian dari polsek, nggak diangkat, akhirnya RT sama RW langsung ke polsek, nggak lama mereka datang. Pak, sudah lama Pak ya kabarnya dia memang menginap di sini apa? Sudah lama, sebelum puasa memang sudah di sini. Oh ya. Kerjaan dia itu Bapak tahu apa sih Pak? Dia dokter muda. Dokter muda. Dia tugasnya di Lampung Timur. Oh, Rumah Sakit Sukadana. Siapa sih Pak nama pasien itu Pak? Siapa namanya? Zulfikar. Zulfikar. Berasal tapi bukan asal dari Metro apa dari luar? Kalau dengan kabar sih dari Kalimantan. Setelah Bapak hubungin RT dan RT menghubungi kepolisian, selanjutnya seperti apa Pak? Suasananya Pak di sini Pak? Ya langsung ditanggapi ya, suasana langsung ramai. Cuman kan nggak ada yang boleh kami masuk. Sekitar jam 21.00 saya melihat ada mobil ambulan. Nah, mobil ambulan itu posisinya kok tumben dia hidupin sirine gitu. Dan saya juga mengeluarkan untuk ranjang pasien gitu. Tiba-tiba mereka langsung masuk ke dalam. Tapi masyarakat di sini masih tertanya gitu Pak. Sampai sekitar jam 10.30 sampai jam 23 dari pihak kepolisian sudah memasuki ranjang mobil ambulan. Oh, sudah dimasukin ke kantong ini ya? Iya. Jenazah ya? Iya. Tapi Bapak tahu kalau itu memang jenazah? Benar-benar jenazah, karena menurut info yang beredar sudah 2 hari. Oh. Iya, sudah 2 hari sudah meninggal gitu Pak. Yang Bapak ketahui Pak, yang meninggal itu profesinya apa Pak? Kalau dengar info sih katanya seorang dokter katanya. Nah, itu yang beredar ya Pak ya.
Punya ayu nggak di punggung? Di punggung. Ke punggung nih. Apa? Seorang dokter koas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar penginapan di kota Metro Lampung. Korban berinisial Z, 25 tahun, diketahui sedang menjalani pendidikan profesi dokter di Rumah Sakit Sukadana, Lampung Timur. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Selasa 21 Juli malam tersebut. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Lampung, Fajar. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Rima dan selamat sore Tribuners. Benar sekali, pada hari Selasa malam, warga Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung, digegerkan dengan penemuan jasad seorang dokter muda bernama Muhammad Zulfikar Draken, 25 tahun, asal Mentawa Baru Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Zulfikar yang ditemukan tergeletak di kamar mandi penginapan Guest House Sakinah ditemukan oleh petugas Guest House pada Selasa 21 Juli 2026 sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Untuk kronologi awal ditemukannya Zulfikar meninggal dunia di Guest House tersebut dijelaskan oleh penjaga Guest House Sakinah bernama Hendri yang menceritakan detik-detik awal ditemukannya dokter muda yang diketahui bertugas di rumah sakit yang ada di wilayah Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung tersebut. Hendri menjelaskan peristiwa awal ditemukannya Zulfikar dalam keadaan tak bernyawa bermula ketika salah satu rekan korban atau rekan Zulfikar datang ke penginapan Guest House tersebut. Kepada Hendri, rekan korban bertanya keberadaan Zulfikar yang tidak bisa dihubungi baik melalui via telepon maupun pesan WhatsApp pada jam tersebut. Lalu menerima informasi tersebut, Hendri pun inisiatif untuk mendatangi kamar korban atau kamar Zulfikar yang diketahui nomor 126 atau lantai 2. Dan pada saat Hendri mencoba untuk mengetuk kamar korban atau kamar Zulfikar, tidak mendapati ada respon atau tidak ada yang merespon di dalam kamar. Sontak hal tersebut pun menimbulkan kekhawatiran oleh petugas Guest House maupun penjaga Guest House maupun rekan korban. Hal tersebut pun kemudian disikapi dengan petugas Guest House Sakinah atau Hendri membuka kamar dari Zulfikar tersebut. Namun yang didapati saat Hendri selaku petugas Guest House membuka kamar Zulfikar, tidak ditemukan korban di atas ranjang atau di sekitar ruangan Guest House tersebut. Hal tersebut pun membuat Hendri semakin khawatir dan melakukan penyisiran. Lalu ditemukanlah Zulfikar ada di kamar mandi dalam posisi tergeletak dan tidak bernyawa. Menyikapi hal tersebut, Hendri selaku penjaga Guest House langsung menghubungi aparat kampung setempat, yakni RT dan RW di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Dan hal tersebut pun diteruskan oleh petugas, maksud kami RT dan RW meneruskannya ke Polsek Metro Pusat, yang mana petugas anggota Polsek Metro Pusat langsung mendatangi TKP atau Guest House Sakinah berikut mobil ambulans yang langsung datang ke Guest House tersebut. Setelah itu diketahui juga pihak polisian atau jajaran Polres Metro langsung melakukan olah TKP beserta tim Inafis langsung mendatangi Guest House tersebut, yang mana selain melakukan olah TKP dan memasang garis polisi, pihak ambulans juga melakukan evakuasi terhadap
terhadap korban atau terhadap Zulfikar kira pukul 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam. Kemudian setelah proses tersebut berlangsung, Hendri pun menjelaskan situasi menjadi kembali kondusif sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Terima. Ya, baik Fajar. Apakah ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban saat pertama kali ditemukan? Baik, dari penjelasan dari penjaga guest house mengaku bahwa dia belum bisa memastikan ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan. Yang Hendri ketahui atau yang penjaga guest house ketahui bahwa posisi korban sudah tergeletak dan diketahui sudah tidak bernyawa. Dan hal tersebut pun dikonfirmasi oleh jajaran Polres Metro. Polres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan mengkonfirmasi bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan penanganan terhadap korban atau Zulfikar yang diketahui jenazahnya diperiksa lebih lanjut atau diperiksa secara medis di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro. Dan Kapolres juga menjelaskan bahwa dirinya meminta kepada masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih atau berspekulasi yang tidak mengenai asal-usul atau penyebab kematian dari Zulfikar tersebut. Yang bisa dijelaskan oleh Kapolres hingga saat ini, yakni pihaknya masih melakukan pendalaman atau penanganan kasus lebih lanjut didampingi atau beserta jajaran Polda Lampung. Yang mana hari ini, hari Selasa, jajaran Polda Lampung juga turun ke Kota Metro untuk membantu proses penyelidikan lebih lanjut. Kapolres juga membantah adanya kabar simpang siur yang beredar bahwa korban ini meninggal akibat dugaan-dugaan seperti pembunuhan. Kapolres menyangkal hal tersebut dan memastikan saat ini jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Metro tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian dari korban. Dan saat ini juga pihak kepolisian atau jajaran Polres Metro belum bisa memberikan keterangan resmi terkait kronologi hingga penyebab kematian dokter muda asal Kalimantan ini. Terima. Ya, Fajar, barang bukti apa saja yang diamankan dari lokasi kejadian setelah petugas melakukan olah tempat kejadian perkara? Baik, selain melakukan olah TKP pada hari kejadian atau pada Selasa malam, pada hari ini, hari Rabu, jajaran Polres Metro beserta jajaran Polda Lampung juga kembali mendatangi TKP sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat untuk mendalami lagi lokasi yang menjadi tempat ditemukannya jenazah Zulfikar. Dan dari hasil olah TKP pada hari Rabu ini, Prima dan Tribuners, diketahui jajaran Polda Lampung membawa dua kantong kresek yang diketahui berisi beberapa alat pribadi korban dan ditemukan juga diamankan juga sejumlah obat-obatan dan turut juga diamankan barang pribadi korban seperti boneka yang diketahui ada di kamar guest house atau tempat lokasi yang ditinggali oleh korban sebelum ditemukan meninggal. Dan sebagai informasi tambahan, Prima dan Tribuners, penjaga guest house Sakinah sudah mengetahui bahwa korban ini adalah dokter muda yang sedang menempuh pendidikan sekaligus melakukan kegiatan di rumah sakit yang ada di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Dan sebagai informasi juga, penjaga guest house juga menjelaskan bahwa Zulfikar ini sudah menetap di guest house Sakinah Kota Metro sejak sebelum Ramadan 2026 yang lalu hingga saat ini. Dan hal tersebut informasi bagi jajaran pihak kepolisian untuk melakukan pendalaman kasus tersebut. Dan hingga saat ini juga jenazah korban masih mendapat atau menjalani perawatan secara medis di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro. Dan terkait adanya insiden penemuan jenazah ini juga menjadi perhatian bagi masyarakat setempat yang ada di seputaran Guest House Kota Metro, termasuk Dede, salah satu warga yang juga menjalankan usaha UMKM di depan persis di depan maksud kami Guest House Sakinah tersebut, yang menjelaskan bahwa dia melihat ada kecurigaan bahwa ada insiden yang tidak biasa di penginapan tersebut
pada Selasa malam, tepatnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, yang mana ia melihat ada mobil ambulans yang berhenti tepat di depan guest house dengan menyalakan sirine. Hal itu pun membuat DD dan masyarakat Kota Metro penasaran, lalu keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di wilayah tersebut. Dan DD juga menyaksikan petugas dari ambulans, petugas medis mengeluarkan ranjang dorong masuk ke dalam guest house tersebut. Dan setelah dinantikan beberapa saat, petugas ambulans membawa keluar kembali ranjang dorong tersebut. Berikut ada jenazah Zulfikar yang ada di dalamnya. Hal tersebut membuat masyarakat penasaran. Namun demikian, penasaran masyarakat tersebut harus tetap menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait yang saat ini sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya Fajar, jurnalis Tribun Lampung. Kita akan nantikan informasi terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Kalau kejadian itu sebelumnya ada kawannya datang nanya, kok ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibales. Akhirnya kami cek lah di atas, kami ketok nggak ada panggilan sama sekali. Katanya begitu buka pintu, dia di tempat tidur nggak ada. Kami lihat di kamar mandi, rupanya dia sudah jatuh di kamar mandi. Tergeletak di kamar mandi. Pada saat tergeletak itu apa yang Bapak lakukan? Sebelumnya saya manggil RT, RT, RW, nggak lama ngubungin pihak kepolisian dari polsek, nggak diangkat, akhirnya RT sama RW langsung ke polsek, nggak lama mereka datang. Pak, sudah lama Pak ya kabarnya dia memang nginep di sini apa? Sudah lama, sebelum puasa memang sudah di sini. Oke. Kerjaan dia tuh Bapak tahu ya selaku apa sih Pak? Dia dokter muda. Dokter muda. Dia tugasnya di Lampung Timur. Oh, Rumah Sakit Sukadana. Siapa sih Pak nama pasien itu Pak? Siapa namanya? Zulfikar. Zulfikar. Berasal tapi bukan asal dari Metro apa dari luar? Kalau dengan kabar sih dari Kalimantan. Setelah Bapak hubungin RT dan RT menghubungi kepolisian, selanjutnya seperti apa Pak? Suasananya Pak di sini Pak? Ya langsung ditanggapi ya, suasana langsung ramai. Cuman kan nggak ada yang boleh kami masuk. Sekitar jam 21.00 saya melihat ada mobil ambulan. Nah, mobil ambulan itu posisinya kok tumben dia hidupin sirine gitu. Dan saya juga mengeluarkan untuk ranjang pasien gitu Pak. Tiba-tiba mereka langsung lari ke dalam gitu. Tapi ya, masyarakat di sini masih tertanya gitu Pak. Sampai sekitar jam 10.30 sampai jam 23 dari pihak kepolisian sudah memasuki ranjang mobil ambulan. Oh, sudah dimasukin ke kantor ini ya? Iya. Jenazah ya? Iya. Tapi Bapak tahu kalau itu memang jenazah? Benar-benar jenazah. Karena menurut info yang beredar sudah 2 hari. Oh. Iya, sudah 2 hari. Sudah meninggal gitu Pak. Yang Bapak ketahui Pak, yang meninggal itu profesinya apa Pak? Dengan info sih katanya seorang dokter katanya. Itu yang beredar ya Pak ya. Punya ayu nggak di punggung? Di punggung. Ke punggung deh. Apa?
Saudara, Dr. Koas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar penginapan di kota Metro Lampung. Korban berinisial Z, 25 tahun, diketahui sedang menjalani pendidikan profesi dokter di Rumah Sakit Sukadana, Lampung Timur. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Selasa 21 Juli malam tersebut. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan korban akan dilaporkan jurnalis Tribun Lampung, Fajar. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Rima dan selamat sore Tribuners. Benar sekali, pada hari Selasa malam, warga Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung, digegerkan dengan penemuan jasad seorang dokter muda bernama Muhammad Zulfikar Draken, 25 tahun, asal Mentawa Baru Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Zulfikar yang ditemukan tergeletak di kamar mandi penginapan Guest House Sakinah ditemukan oleh petugas Guest House pada Selasa 21 Juli 2026 sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Untuk kronologi awal ditemukannya Zulfikar meninggal dunia di Guest House tersebut dijelaskan oleh penjaga Guest House Sakinah bernama Hendri yang menceritakan detik-detik awal ditemukannya dokter muda yang diketahui bertugas di rumah sakit yang ada di wilayah Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung tersebut. Hendri menjelaskan peristiwa awal ditemukannya Zulfikar dalam keadaan tak bernyawa bermula ketika salah satu rekan korban atau rekan Zulfikar datang ke penginapan Guest House tersebut. Kepada Hendri, rekan korban bertanya keberadaan Zulfikar yang tidak bisa dihubungi baik melalui via telepon maupun pesan WhatsApp pada jam tersebut. Lalu menerima informasi tersebut, Hendri pun inisiatif untuk mendatangi kamar korban atau kamar Zulfikar yang diketahui nomor 126 atau lantai 2. Dan pada saat Hendri mencoba untuk mengetuk kamar korban atau kamar Zulfikar, tidak mendapati ada respon atau tidak ada yang merespon di dalam kamar. Sontak hal tersebut pun menimbulkan kekhawatiran oleh petugas Guest House maupun penjaga Guest House maupun rekan korban. Hal tersebut pun kemudian disikapi dengan petugas Guest House Sakinah atau Hendri membuka kamar dari Zulfikar tersebut. Namun yang didapati saat Hendri selaku petugas Guest House membuka kamar Zulfikar, tidak ditemukan korban di atas ranjang atau di sekitar ruangan Guest House tersebut. Hal tersebut pun membuat Hendri semakin khawatir dan melakukan penyisiran. Lalu ditemukanlah Zulfikar ada di kamar mandi dalam posisi tergeletak dan tidak bernyawa. Menyikapi hal tersebut, Hendri selaku penjaga Guest House langsung menghubungi aparat kampung setempat, yakni RT dan RW di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Dan hal tersebut pun diteruskan oleh petugas, maksud kami RT dan RW meneruskannya ke Polsek Metro Pusat, yang mana petugas anggota Polsek Metro Pusat langsung mendatangi TKP atau Guest House Sakinah berikut mobil ambulans yang langsung datang ke Guest House tersebut. Setelah itu diketahui juga pihak polisian atau jajaran Polres Metro langsung melakukan olah TKP beserta tim Inafis langsung mendatangi Guest House tersebut, yang mana selain melakukan olah TKP dan memasang garis polisi, pihak ambulans juga melakukan evakuasi terhadap korban atau terhadap Zulfikar kira pukul 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam. Kemudian setelah proses tersebut berlangsung, Hendri pun menjelaskan situasi menjadi kembali kondusif sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Terima. Ya, baik Fajar. Apakah ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban saat pertama kali ditemukan? Baik, dari penjelasan dari penjaga Guest House mengaku bahwa dia belum bisa memastikan ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan. Yang Hendri ketahui atau yang penjaga Guest House ketahui bahwa posisi
korban sudah tergeletak dan diketahui sudah tidak bernyawa. Dan hal tersebut pun dikonfirmasi oleh jajaran Polres Metro. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan mengkonfirmasi bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan penanganan terhadap korban atau Zulfikar yang diketahui jenazahnya diperiksa lebih lanjut atau diperiksa secara medis di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro. Dan Kapolres juga menjelaskan bahwa dirinya meminta kepada masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih atau berspekulasi yang tidak mengenai asal-usul atau penyebab kematian dari Zulfikar tersebut. Yang bisa dijelaskan oleh Kapolres hingga saat ini, yakni pihaknya masih melakukan pendalaman atau penanganan kasus lebih lanjut didampingi atau beserta jajaran Polda Lampung. Yang mana hari ini, hari Selasa, jajaran Polda Lampung juga turun ke Kota Metro untuk membantu proses penyelidikan lebih lanjut. Kapolres juga membantah adanya kabar simpang siur yang beredar bahwa korban ini meninggal akibat dugaan-dugaan seperti pembunuhan. Kapolres menyangkal hal tersebut dan memastikan saat ini jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Metro tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian dari korban. Dan saat ini juga pihak kepolisian atau jajaran Polres Metro belum bisa memberikan keterangan resmi terkait kronologi hingga penyebab kematian dokter muda asal Kalimantan ini. Terima. Ya, Fajar, barang bukti apa saja yang diamankan dari lokasi kejadian setelah petugas melakukan olah tempat kejadian perkara? Baik, selain melakukan olah TKP pada hari kejadian atau pada Selasa malam, pada hari ini, hari Rabu, jajaran Polres Metro beserta jajaran Polda Lampung juga kembali mendatangi TKP sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat untuk mendalami lagi lokasi yang menjadi tempat ditemukannya jenazah Zulfikar. Dan dari hasil olah TKP pada hari Rabu ini, Rima dan Tribuners, diketahui jajaran Polda Lampung membawa dua kantong kresek yang diketahui berisi beberapa alat pribadi korban dan ditemukan juga di bawah